Nah, setelah kita tahu nilai B-nya, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Nah, saya ambil contoh A ditambah 4 kali bedanya min 3, sama dengan 18. Hai, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Jangan sampai kalian sakit dalam cuaca yang ekstrim seperti ini. Jadi kalian jangan lupa jaga kondisi terus. Kalian harus sehat terus supaya kalian tidak terganggu dalam proses belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera kasih paham. Pertama-tama kita akan belajar mengenai apa itu beda dari barisan dan deret. Nah, jadi pola aritmatika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Nah, contohnya seperti ini. 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Nah, jadi di sini terlihat adalah suatu pola yang berselisih 4. Jadi ketika bedanya tetap, ya itulah dia aritmatika. Nah, barisan ini adalah antar sukunya dia dipisahkan oleh tanda koma. Nah, oleh karena itu rumusnya hanya untuk mencari suku ke n. Nah, sedangkan apa itu dari deret aritmatika? Nah, contoh penulisannya seperti ini. 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 18 dan seterusnya. Nah, jadi tetap sama. Polanya adalah bedanya adalah ditambah 4. Jadi bedanya selalu tetap. Nah, karena dipisahkan oleh tanda plus, maka rumusnya sampai dengan mencari jumlah suku ke n. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus suku ke n. Nah, jadi rumusnya seperti ini. UN sama dengan A ditambah dengan n-1 dikali dengan B, di mana UN adalah suku ke n, untuk A adalah suku pertama, untuk B adalah beda. Nah, beda sendiri juga punya rumus UN dikurangi dengan UN-1. Jadi contohnya seperti U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Nah, N sendiri adalah merujuk ke dia sukunya ke berapa. Jadi misalkan N-nya sama dengan 1, berarti itu suku pertama. Atau N sama dengan 4, jadi itu suku keempat. Selanjutnya kita akan mencoba contoh soal mengenai rumus suku ke N. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui suatu barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan 23. Tentukan yang pertama, diminta beda dari pola barisan. Nah, beda tadi rumusnya adalah UN dikurangi dengan UN-1. Jadi kita mencoba untuk U2 dikurangi dengan U1. Nah, maka nanti 8 dikurangi 3. Nah, jadi bedanya adalah 5. Nah, apakah bisa menggunakan yang lain? Bisa. Kita bisa menggunakan U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Nah, kemudian jika ditanyakan, tentukan rumus suku ke n. Nah, caranya seperti ini. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka UN adalah, A-nya adalah 3, ditambah dengan N-1 dikali bedanya 5. Nah, maka menjadi 3 ditambah dengan 5N dikurangi 5. Nah, kalau kita jumlahkan maka menjadi 5N dikurangi dengan 2. Nah, selanjutnya jika ditanyakan suku ke-10-nya siapa? Nah, kita masukkan saja UN sama dengan, nah rumusnya kan sudah ketemu tadi, 5N-2. Nah, maka ketika ditanyakan U10, maka nanti N-nya kita gantikan dengan 10. Jadi 5 dikali 10 dikurangi 2, maka menjadi 50 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah 48. Nah, apakah kita harus selalu mencari rumus suku ke N-nya dulu? Tidak harus. Jika memang tidak ditanyakan di soal, kita tidak perlu mencari rumus suku ke N-nya. Nah, jadi ketika ditanyakan suku ke 10, kita bisa langsung menggunakan rumus UN yang A plus N-1 kali B. Jadi nanti tinggal N-nya kita ganti dengan 10. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus jumlah N suku pertamanya. Nah, jadi rumus jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Nah, kalian ingat tadi, UN adalah A plus
N-1 kali B. Nah, kita coba untuk substitusikan UN-nya. Maka menjadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Jadi UN-nya kita ganti dengan rumus UN-nya. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung, nah A ditambah A menjadi 2A ditambah N-1 kali B. Nah, jadi terkadang kita bisa langsung menggunakan rumus yang pertama ini jika memang sudah lengkap diketahui datanya, atau jika kita tidak diketahui suku terakhirnya, maka kita bisa mencari jumlah N suku pertamanya melalui rumus yang bawah ini. Jadi kedua rumus ini sama-sama bisa dipakai tergantung dari kondisi soalnya. Untuk Sn sendiri adalah jumlah N suku pertama, untuk UN adalah suku ke N, untuk A adalah suku pertama, untuk B adalah beda, dan N adalah jumlah sukunya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, diketahui suatu deret bilangan 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 23. Tentukan jumlah 5 suku pertamanya. Nah, di sini saya menggunakan langsung rumusnya N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, jadi karena ditanyakan S5, maka menjadi 5 per 2 dalam kurung 3 ditambah dengan U5-nya. Jadi A-nya kan 3. Nah, ditambah dengan U5. Kita coba lihat di soal, apakah U5 sudah diketahui? Nah, ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sudah langsung diketahui U5-nya. Oleh karena itu, kita tinggal langsung menggunakan rumus seperti ini. Jadi U5-nya bisa langsung dimasukkan. Maka menjadi 5 per 2 dalam kurung 3 ditambah dengan 23. Maka menjadi 5 per 2 dikali dengan 26. Nah, 2 dan 26 bisa kita coret, tersisa 13, maka nanti S5-nya adalah 65. Selanjutnya, dengan contoh soal yang sama, jadi polanya tetap 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 23. Tapi yang diminta adalah jumlah 7 suku pertamanya. Nah, karena U7-nya tidak diketahui, maka nanti saya akan menggunakan rumusnya yang Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Nah, pertama kita cari dulu bedanya. Beda sama dengan UN dikurangi dengan UN-1. Maka nanti menjadi U2 dikurangi dengan U1. Nah, jadi 8 dikurangi dengan 3. Jadi nanti bedanya adalah 5. Setelah kita mengetahui bedanya, kita masukkan ke dalam persamaan Sn. Dan jangan lupa N-nya ganti dengan 7. Jadi nanti S7 sama dengan 7 per 2 dikali dalam kurung 2 kali 3 ditambah dengan 7 min 1 dikali dengan bedanya 5. Nah, kalau kita hitung nanti 7 per 2 dikali dalam kurung 6 ditambah dengan 6 kali 5. Maka nanti menjadi 7 per 2 dikali dalam kurung 6 ditambah 30. Nah, maka nanti hasilnya adalah 7 per 2 dikali dengan 36. Untuk 36 bisa kita coret dengan 2. Tersisa 18. Nah, kemudian kalau kita kalikan nanti hasilnya adalah 126. Jadi nanti jumlah 7 suku pertamanya adalah 126. Ya, kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, soal yang pertama, tentukan rumus umum suku ke N untuk barisan aritmatika min 1, 1, 3, 5, 7. Nah, maka A-nya min 1, untuk bedanya adalah 1 dikurangi dalam kurung min 1, jadi nanti bedanya adalah 2. Nah, UN sama dengan A plus N-1 kali B, maka nanti menjadi min 1 ditambah N-1 kali 2, maka nanti menjadi min 1 ditambah dengan 2N-2. Jadi nanti rumus suku ke N-nya adalah 2N dikurangi dengan 3. Soal selanjutnya, diketahui barisan aritmatika 4, 1, min 2, min 5. Suku ke 10 barisan tersebut adalah, nah, A-nya adalah 4, untuk bedanya adalah 1 dikurangi dengan 4, jadi bedanya adalah min 3. Jadi nanti untuk UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi ketika U10 sama dengan A-nya kita ganti 4, ditambah dengan 10 dikurangi 1, dikali dengan bedanya min 3. Maka nanti menjadi 4 ditambah dengan min 27. Dari 9 dikali dengan min 3. Nah, maka nanti kalau kita jumlahkan, U10-nya adalah min 23. Selanjutnya kita akan membahas soal jika sudah diketahui rumus UN-nya. Jadi, suku ke N suatu barisan bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan 15 min 3N.
Jadi suku ke-15 dari barisan tersebut adalah, nah seperti ini kita tidak usah bingung. Kita sudah tahu A-nya berapa, kita tidak tahu bedanya berapa. Nah tapi kan sudah diketahui UN-nya. Nah UN sama dengan 15 dikurangi dengan 3N. Langsung saja kita ganti N-nya dengan 15. Maka U15 sama dengan 15 dikurangi dengan 3 dikali dengan 15. Maka nanti menjadi 15 dikurangi dengan 45. Ya, jadi hasilnya adalah min 30. Contoh selanjutnya. Nah, soal-soal ini pasti akan sering sekali kalian temui ketika mengerjakan soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, diketahui suku kelima dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmatika adalah 18 dan 6. Maka suku ketiga barisan tersebut adalah, nah, kita masukkan dulu rumus suku UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, jadi ketika diketahui U5 sama dengan 18, coba kita masukkan U5 ini ke dalam rumus UN-nya. Maka nanti menjadi A ditambah dengan 5-1 dikali B sama dengan 18. Maka nanti A ditambah 4B sama dengan 18. Nah, kemudian kita masukkan ke U9-nya. U9 sama dengan 6. Nah, A plus dalam kurung 9-1 kali B sama dengan 6. Maka nanti menjadi A ditambah dengan 8B sama dengan 6. Nah, kemudian nanti kedua persamaan ini kita eliminasi. A plus 4B sama dengan 18. Kita eliminasi dengan A ditambah dengan 8B sama dengan 6. Nah, di sini kita langsung kurangkan saja supaya kita tidak perlu mengalihkan. Jadi A-nya nanti bisa langsung hilang. A dikurangi A habis. Untuk 4B dikurangi 8B hasilnya adalah min 4B. Untuk 18 dikurangi 6 adalah 12. Jadi nanti B-nya adalah min 3. Didapat dari 12 dibagi dengan min 4. Nah, setelah kita tahu nilai B-nya, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Nah, saya ambil contoh A ditambah 4 kali bedanya min 3 sama dengan 18. Maka nanti menjadi A dikurangi 12 sama dengan 18. Jadi nanti A sama dengan 18 ditambah dengan 12. Maka A adalah 30. Nah, setelah tahu A dan B-nya, kita untuk mencari U3 tinggal masukkan ke rumus UN. Jadi nanti A ditambah 3-1 dikali B. Nah, untuk A-nya adalah 30 ditambah 3-1 kali bedanya adalah min 3. Maka nanti menjadi 30 ditambah dengan 2 dikali dengan min 3. Maka nanti menjadi 30 dikurangi 6. Jadi nanti U3-nya adalah 24. Nah, sekian penjelasan video kali ini. Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian untuk memahami soal-soal mengenai deret aritmatika dan barisan aritmatika. Nah, jangan lupa subscribe channel ini, share video di channel ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar gratis melalui video-video di channel ini. Semoga video ini selalu bermanfaat positif bagi kalian semua. Terima kasih.